Halo guys, kembali lagi di channel Aquijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan kepada kalian semua, yakni 4 rekomendasi tema Xiaomi MIUI 12.5 terbaru. Nah, untuk keempat tema ini semuanya saya download di lokasi India dan tentunya tembus ke aplikasi sistem. Cuma sayangnya masih belum bisa tembus sampai ke aplikasi WhatsApp. Dan seperti biasa, sebelum saya lanjut, untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung dan belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah klik subscribe. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama. Nah, untuk tema yang pertama ini bernama Aiko, ukurannya 23,9 MB, dan untuk nama desainernya bernama Izan. Nah, kita mulai untuk di tampilan halaman layar kunci. Nah, untuk tampilan layar kuncinya dihiasi dengan tampilan animasi seorang wanita seperti ini dan seperti lukisan gitu. Kemudian untuk di bagian bawah di sini ada widget jam dan keterangan kalender, dan untuk di sisi kanan ada shortcut kamera. Dan jika kalian tap 2 kali maka akan muncul shortcut pemutar musik dengan gambar animasi sama seperti yang ada di wallpapernya. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan halaman home screen atau di tampilan layar utama. Untuk tampilan wallpaper di sini masih sama seperti yang ada di lock screen-nya. Kemudian untuk di bagian widgetnya di sini ada animasi masuknya ya guys. Nah, di sini ada widget jam dan keterangan nama hari, tampilannya keren. Nah, kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi di sini juga semuanya berubah bernuansa warna ungu seperti ini, dan untuk desainnya simple minimalis. Nah, untuk di tampilan icon status bar sayangnya tidak bisa berubah di tema ini. Kemudian untuk di tampilan pusat kontrolnya berubah bernuansa transparan dengan aksen-aksen berwarna ungu dan sedikit 3D di sini. Nah, untuk di tampilan bar notifikasi seperti ini. Untuk tampilannya sih biasa aja, dan untuk di tampilan tombol hapus notifikasi di sini berubah. Nah, untuk tema ini juga masih bisa tembus ke tampilan aplikasi telepon, dan untuk tampilannya light mode seperti ini. Dan untuk perubahannya ada di bagian icon-iconnya. Nah, untuk di tampilan kontak juga masih bisa tembus. Nah, kemudian untuk di tampilan aplikasi setelannya seperti ini. Di sini masih bisa merubah untuk di semua icon-icon settingnya. Nah, dan gak ketinggalan untuk di tampilan animation back atau animasi kembali juga masih bisa berubah. Oke, jika kalian suka dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua ini bernama Patinete, ukurannya 30 MB-an aja, dan untuk nama desainernya masih Izan. Oke, kita mulai untuk di tampilan halaman layar kunci atau di tampilan lock screen. Nah, untuk tampilan layar kuncinya ada animasi masuk untuk di tampilan wallpaper dan di tampilan widget. Nah, untuk tampilan wallpapernya ini dihiasi dengan tampilan wallpaper animasi kartun cewek dan memakai skateboard. Kemudian untuk di bagian sisi kiri atas di sini ada widget jam dan keterangan kalender dengan dua warna, yakni warna biru dan warna putih. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada garis gestur bar yang beranimasi. Kemudian di sisi kanan ada shortcut kamera dan di sisi kiri ada shortcut setting. Nah, bisa kalian lihat juga untuk di bagian atas untuk di tampilan icon status bar di sini berubah menjadi icon warna hijau. Begitupun untuk di tampilan notifikasinya.
Oke, masuk ke tampilan home screen. Untuk tampilan wallpaper di sini tampilannya dihiasi dengan animasi kartun, gambar kaki, dan di sini memakai skateboard. Kemudian untuk di bagian sisi kiri atas masih ada widget yang sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Nah, untuk di tampilan icon pack aplikasinya ini semuanya berubah mengotak gitu guys, dan untuk tampilannya rata-rata mengotak tapi ada juga yang bulat. Nah, di sini berwarna-warni dan didominasi oleh warna-warna krem. Nah, untuk di tampilan pusat kontrolnya di sini bernuansa transparan dengan icon-icon yang berwarna hijau dan kombinasi warna ungu juga. Nah, selanjutnya untuk di tampilan bar notifikasi seperti ini masih polosan aja untuk di bagian background warna putih. Kemudian untuk di balon chatnya ini atau balon notifikasinya ini ada yang berwarna ungu. Nah, kemudian untuk tema ini juga masih bisa tembus ke tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan, tapi cukup simpel aja atau minimalis aja. Untuk di tampilan kontak juga masih bisa tembus dengan icon-iconnya. Dan untuk di tampilan aplikasi setelannya atau settingnya seperti ini, semuanya berubah untuk di bagian icon-icon setting. Oke, jika kalian suka silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, untuk rekomendasi tema yang ketiga ini bernama La Bicicleta, ukurannya 15,2 MB, dan untuk nama desainernya bernama Izan. Oke, kita mulai untuk di tampilan halaman layar kunci atau di tampilan lock screen. Nah, untuk tampilan lock screen-nya dihiasi dengan tampilan wallpaper yang beranimasi seperti susunan tata surya gitu guys. Nah, untuk di bagian tengahnya ini ada widget jam dan keterangan kalender dan animasi seperti planet itu yang mengelilingi tata surya. Nah, di sini juga masih ada animasi gelembung-gelembung dan animasi meteor-meteornya gitu yang berwarna-warni. Nah, selanjutnya jika kalian slide ke arah kanan maka akan muncul control center light. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan layar utama atau home screen. Nah, untuk tampilan wallpapernya seperti ini cukup ramai dan ada 4 karakter di sini. Untuk kalian yang tahu dengan nama karakternya silahkan komen di bawah guys. Nah, selanjutnya untuk di bagian icon pack aplikasi di sini juga semuanya berubah berwarna-warni atau full color, dan untuk tampilan home screen-nya ini cukup ramai. Nah, untuk di bagian atas di sini ada widget jam, keterangan nama hari dan kalender, dan untuk tampilannya berwarna biru. Selanjutnya untuk di bagian icon status bar di sini juga masih bisa berubah dengan desain yang minimalis aja. Nah, untuk di tampilan pusat kontrol tampilannya juga masih biasa aja bernuansa transparan dengan background yang ngeblur. Kemudian untuk di tampilan bar notifikasinya seperti ini, ada font yang berwarna biru. Nah, tema ini juga tembus ke tampilan recent apps. Nah, di sini berubah untuk di tampilan animasi tombol hapus recent apps atau aplikasi yang berjalan. Kemudian juga tembus ke tampilan volume slider berwarna biru seperti ini. Tampilannya keren. Nah, selain itu tema ini juga masih bisa tembus ke tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan beserta dengan aplikasi kontak. Untuk tampilan fontnya ini keren. Selanjutnya untuk di tampilan aplikasi pesannya di sini juga masih bisa tembus, tampilannya minimalis aja guys. Nah, kemudian untuk di tampilan aplikasi setelannya seperti ini, polosan aja untuk di bagian background, dan untuk di bagian settingnya ini semuanya berubah untuk di bagian icon-icon. Nah, tema ini juga masih bisa tembus ke tampilan animation back dan tentunya juga masih bisa tembus ke tampilan mode gelap atau dark mode. Oke, jika kalian suka dengan tampilan temanya silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang keempat.
Oke, untuk rekomendasi tema yang keempat ini sekaligus menjadi tema yang terakhir. Nah, untuk nama temanya yakni Good Day. Ukurannya cukup ringan yakni 9,6 MB dan untuk nama desainernya bernama Smarty Yude. Oke, kita mulai untuk di tampilan halaman layar kunci atau di tampilan lock screen. Nah, untuk tampilan wallpapernya simpel minimalis seperti ini, yakni tampilan sebuah desa gitu. Kemudian untuk di bagian atas di sini ada widget jam dan keterangan kalender. Dan itu aja guys untuk di bagian lock screen-nya ini, tidak ada shortcut apapun. Nah, masuk ke tampilan home screen atau di tampilan layar utama. Untuk tampilan wallpaper di sini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian untuk di bagian atas ada widget jam yang ada detikannya, ada keterangan kalender dan ada animasi gambar anime seperti ini. Nah, untuk di tampilan icon status bar juga semuanya berubah, minimalis, simpel dan keren. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi bernuansa kartun seperti ini. Nah, untuk di tampilan bar notifikasi seperti ini berwarna biru untuk di bagian background dan ada gambar animenya. Serta untuk di tampilan tombol hapus notifikasi ini berubah. Nah, untuk balon chatnya juga lucu, ada gambar animenya gitu. Nah, selanjutnya untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga masih bisa tembus dengan background anime dan untuk kalian yang tahu dengan karakternya silahkan komen di bawah. Nah, tema ini juga tembus ke tampilan recent apps. Selain itu, tema ini juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem, di antaranya tampilan aplikasi telepon dengan background anime seperti ini. Kemudian untuk di tampilan kontak juga masih bisa tembus dengan background animasi anime yang masih sama. Begitupun untuk di tampilan kontak juga masih bisa tembus. Selanjutnya untuk di tampilan aplikasi pesannya juga masih bisa tembus dengan gambar anime yang berbeda. Nah, kemudian untuk di tampilan aplikasi pesannya seperti ini masih ada gambar anime untuk di garis-garis pembatasnya ini. Nah, kemudian untuk icon-icon settingnya di sini juga semuanya berubah, simpel minimalis. Selanjutnya untuk di bagian tentang telepon di sini juga masih bisa tembus ke tampilan logo MIUI 12-nya. Nah, cuma sayangnya aja guys, untuk tema ini masih belum bisa tembus ke tampilan mode gelap atau dark mode. Oke, jika kalian suka dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema MIUI 12 kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Untuk kalian yang punya rekomendasi tema yang ingin saya review di channel ini, silahkan komen aja di bawah atau langsung aja join di grup Telegram. Lebih kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.